Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih, jemaat kekasih Tuhan GRC. Tak terasa udah setahun kita nggak bersuah gitu kan ya. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai detik hari ini. Tuhan pelihara setiap kita berjumpa lagi. Ini merupakan tahun yang baru di bulan yang pertama, di akhir bulan yang pertama. Perkenanan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Kita mau siapkan hati kita mau puji sembah Tuhan kita yang benar. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Hey hey. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersemu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang yes Lord, pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama sekali lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, katakan, dan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, 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 kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yes Lord. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu, yes Lord, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, oh, oh, semesta lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeah. Haleluya. Mari sorak haleluya. Ya Allah yang berkuasa. Yes Lord. Berkuasa di bumi di surga, bertata Amin. dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. haleluya. Berkuasa di mana? Di bumi di surga, Amin. berkata dalam
hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja dan segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Allah yang hebat, ya Allah yang memelihara setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Lagi betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan Allah penyelamat kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau sudah memulai segala sesuatunya. Engkau akan meneruskannya Tuhan. Perlindungan kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau hadir di bait-Mu, kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Makasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi hidup, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya,
sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, yes Lord. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu penuhi setiap kami. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Dia. Menyembahmu ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat perlindunganmu. Yes, Lord. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi ya Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya, sekali lagi lebih sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun Engkau berada, mari mulailah buka hati kita, mulailah sembah Tuhan lebih dalam lagi. Syaralah ya Bapa Tuhan, syaralah ya Bapa. Come on, syaralah ya Bapa. Tuhan menjamah setiap kita pagi hari ini. Yang sakit dikuatkan, yang lemah dikuatkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Syaralah ya Bapa.
mendengar setiap seruan doa anak-anakmu pagi ini ya Tuhan. Udahlah ya sembah dia. Dialah yang tersembah. Jalanmu tak terselam ya Tuhan. Dialah ya yes Lord. Pagi ini namamu kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan betapa masyhurnya namamu. Yes Lord. Yes. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Tuhan hadir memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan. Memenuhi setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Engkau berkati semua jemaat JRC, pengerja yang ada, gembala-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Engkau berkati. Sungguh jalan-Mu tak terselami oleh kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Yesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali. Jalan-Mu tak terselami, yes Lord, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, kami tahu Tuhan ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu yes Lord. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, amin, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiranmu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna. Yesus Allah, aman dan sejahtera, walau di tengah pintu selalu bersama, rasakan keindahan. Arti mari sekali lagi sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu bagi kami, arti kehadiranmu Tuhan. Masuk dan berkaryalah ya Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan pengurapan yang daripada Bapa di surga. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, menguatkan setiap kami yang lemah, menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah urapan dan kuasa-Mu atas tempat ini dan umat-Mu GRC ya Tuhan. Berkati Pak Pendeta Irawan Timothy pagi ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah dan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara kita boleh ada bersama-sama. Gak berasa ya, kita ada di akhir dari bulan yang pertama ini tahun 2021. Rasanya cepet banget ya, waktu berlalu ya. Tiba-tiba kita sudah mau memasuki bulan yang kedua. Ya, puji Tuhan. Ya, saya lihat ini wajah-wajah yang tetap tangguh, tetap bersukacita di tengah segala kelemahan, di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala keterbatasan kita ya dalam beribadah. Kita tetap semangat. Saya bisa lihat wajah-wajah yang terus memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Nah, hari ini kita akan bahas seperti yang sudah Bapak Ibu terima ya, temanya adalah kekuatan di dalam kelemahan. Bagaimana kita bisa kuat di tengah segala kelemahan dan bagaimana kita tetap bisa tangguh menghadapi berbagai hal pada hari-hari ini. Kita mau belajar dari satu tokoh ya yang namanya Rasul Paulus. Nah, sebelumnya ada satu hal yang saya mau nyatakan dulu, bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama hari-hari ini, di masa-masa kesukaran, di masa-masa segala sesuatu seperti yang membatasi kita ya, dalam pergerakan kita dibatasi dalam bekerja gitu ya, ada pembatasan tertentu dalam menjalankan usaha, ada ketika pembatasan berskala besar itu, bahkan orang yang berusaha, orang yang punya bisnis dan sebagainya, ada jam bukanya gitu ya, buka toko dan sebagainya, itu usaha kuliner dan sebagainya itu dibatasi jam bukanya dan sebagainya. Ya, dalam kita berinteraksi secara sosial kita juga mengalami pembatasan dalam kita melayani, bahkan ya hari ini kita belum bisa bertemu secara fisik ya, tetapi di dalam roh kita bertemu dan kita saling menguatkan. Ini luar biasa.
Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan lagi bentuk kita. Ya, Alkitab ngajarin ya dalam seluruh sejarah perjalanan tokoh-tokohnya itu membuktikan bahwa masa sukar itu merupakan masa pengujian, ya, dan sekaligus masa pembentukan dari kualitas kehidupan. Ingat, kita masuk di dalam tahun integritas. Integritas bicara juga tentang mutu, tentang kualitas kehidupan. Ya, ini luar biasa. Ketika masuk masa pandemi ini, Tuhan arahkan kita untuk masuk dalam tahun integritas. Ya, kita lagi benar-benar diuji nih. Ya, integritas kita, apakah kita tetap mengasihi Tuhan, apakah kita tetap di tengah segala kondisi kesukaran dan sebagainya, mungkin ekonomi yang melemah, mungkin kondisi fisik kita yang belum kunjung baik, mungkin ya ada sakit penyakit yang kita derita, kelemahan tubuh yang belum segera untuk lepas dari kehidupan kita, ya. Melalui masa yang sukar, kehidupan kita akan dimurnikan seperti emas yang melewati api, ya, dimurnikan. Ya, tahun integritas ini bicarakan tentang hati yang murni. Ya, orang yang hati yang murni yang akan nantinya boleh naik ke gunungnya Tuhan, gitu ya, yang boleh ngalamin keselamatan yang kekal gitu bersama-sama dengan Bapa di surga dan sebagainya. Nah, dimurnikan itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti emas yang ngalamin pemurnian dibakar dengan api, ya, sehingga menghasilkan satu emas yang murni, logam yang mulia, ya, haleluya, ya. Paulus, nah, kita mau belajar dari Paulus, ya. Paulus ini luar biasa. Kita bisa daftarkan begitu banyak prestasi keunggulan dari Paulus ini, gitu ya. Dia adalah seorang yang memenangkan banyak sekali jiwa, ya, di zamannya, ya. Sebagian besar penyebaran kekristenan di seluruh bagian dunia Mediterania, ya, terjadi terutama karena dia rasul yang diutus untuk menginjili orang-orang non-Yahudi, ya, yang lintas budaya, lintas negara, lintas benua, gitu ya. Nah, kita juga bisa belajar banyak hal dari Paulus, doktrin iman yang utama, pentingnya salib, kebangkitan Yesus dan sebagainya, gitu ya. Tujuan Tuhan dalam gereja, Tuhan menempatkan gereja untuk tujuannya, dan bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus dalam keseharian kita bisa dapatkan lewat surat-surat dari Paulus, lewat ajaran dari Paulus, lewat apa yang Paulus bagikan buat kita. Nah, di tengah segala keunggulannya, kekuatannya, kita bisa lihat Paulus melakukan semuanya itu bukan dengan hari-hari yang mulus aja, gitu ya, dengan hari-hari yang baik aja. Dia lewatin banyak kesukaran, pencobaan, gitu ya. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa nih. Nanti boleh salah satu siapkan, ya, di Kisah Rasul 14 ayat 20. Boleh Pak Edi deh. Ya. Ini kejadiannya di Listra. Ya, dia diserang, dia dilemparin batu, diseret keluar kota dan ditinggalkan dalam keadaan sekarat, ya, disangka dia sudah mati. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Boleh dibaca Pak Edi. Kisah Rasul 14 ayat 20. Kisah Para Rasul 14 ayat 20 akan berbunyi demikian. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkat lagi bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ini luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Ini orang yang ngalamin penganiayaan luar biasa, gitu ya. Dia dilempari, dirajam, gitu ya, dan diseret keluar kota, dilempar gitu aja, dihempaskan, gitu ya, ditinggalkan karena dianggap udah mati nih, ya, orang yang menjungkir balikan dunia saat itu, gitu ya, dengan kekristenan, ya, dengan Injil Kristus saat itu, ya. Tetapi luar biasa, ya, di tengah segala kelemahannya, saya bisa membayangkan betapa lemahnya, betapa sakitnya itu Paulus, ya. Paulus bukan Superman, gitu ya, bukan Iron Man, gitu ya, yang punya baju besi, baju iron, gitu, menahan
sakit gempuran dari musuhnya, bukan begitu. Dia manusia seperti kita, tetapi luar biasa, ada satu ketangguhan yang luar biasa, ada spirit yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Bahkan ya dikatakan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi Paulus, apa yang dia lakukan? Dia bangkit, lalu dia masuk ke dalam kota. Keesokan hari dia udah berangkat tuh bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ngapain? Terus lakukan pelayanannya, lakukan penginjilannya. Luar biasa. Ya, ternyata ketika mengiring Tuhan, kita apalagi masuk dalam pelayanan, nggak semuanya baik-baik aja. Betul ya? Ada masa-masa kita diizinkan ngalamin gesekan dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Mungkin kita nggak ngalamin seperti Paulus. Ya, secara fisik bahkan dia dianiaya dan sebagainya. Tetapi mungkin kita ngalamin sakitnya tuh di sini gitu ya. Di dalam hatiku gitu ya. Sakitnya ketika ada orang-orang yang mungkin memfitnah dan sebagainya. Paulus juga ngalamin semua itu. Ya, dia difitnah dan sebagainya. Ya, kalau kita baca di 2 Korintus, ya kita akan melihat Paulus bicara dari hatinya mengenai harga yang harus dibayar dalam pelayanannya. Ya, dia rasul yang luar biasa, tapi dia mendaftarkan bukannya prestasinya dia untuk dia banggakan, dia daftarkan begitu banyaknya kesukaran yang dia hadapi. Ya, di 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. Ya, boleh Bapak Ibu Saudara buka juga ya. Dikatakan di situ dia menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ya, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Ya, dia pernah masuk penjara, dia juga pernah ya dianiaya, ada kerusuhan di situ, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Bahkan di berpuasanya bahkan kadang terpaksa gitu ya, karena situasi di mana dia harus ngalamin masa di mana dia nggak bisa makan gitu ya. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina. Ya, Paulus ngalamin semua itu. Ketika diumpat atau ketika dipuji, ya, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, dia difitnah luar biasa gitu ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Nah, ini yang penting nih ya, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Luar biasa ya. Ya, kadang ada hal-hal yang membuat kita ada dalam keadaan berduka cita. Ya, hari-hari ini banyak kondisi yang mengakibatkan kita bisa ada dalam duka cita. Ya, pandemi ini tiba-tiba banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi dan sebagainya. Ya, mungkin ada ya tadi seperti yang saya bilang ya, kita tidak ada dalam kondisi yang baik mungkin hari ini, ada dalam kondisi sakit dan sebagainya, kekurangan ya. Tetapi lihat ya, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ini yang luar biasa. Kehidupan orang Kristen itu bukan dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Yes, itu bisa membuat kita ada dalam keadaan yang lemah dan sebagainya, tetapi sesuai apa yang di dalam kita, roh yang di dalam kita itu luar biasa. Ya, kita bisa lakukan segala sesuatu yang tetap dalam kekuatan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Sebagai orang yang miskin dikatakan ya, mungkin secara finansial, secara sosial kita bukan orang-orang yang ada di tingkat-tingkat paling atas gitu ya, namun kita bisa memperkaya banyak orang ya, dengan kita membagikan iman kita, pengharapan di dalam Tuhan, sukacita, kesaksian kita, ditolong sama Tuhan, memperkaya banyak orang gitu ya. Kita tetap di masa pandemi ini, kita tetap ibadah, bahkan ngajak orang-orang untuk ibadah di dalam ibadah online ini. Wah, itu memperkaya banyak orang ya. Haleluya. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sesungguhnya segala sesuatu kita miliki karena kita memiliki Kristus. Masalah tentang pemenuhan secara fisik, secara jasmani, itu masalah waktunya Tuhan. Amin. Nah, ada prinsip-prinsip kehidupan dari Paulus yang luar biasa yang kita mau belajar. Yang pertama, di 2 Korintus 4 ayat 7. Boleh Ibu Sally bacakan buat kita ya. Tetapi harta ini bukan?
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat supaya kelimpahan kuasa itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yes, amin. Terima kasih Bu Seli. Puji Tuhan. Ya, ini yang pertama, bahwa ayo seperti Paulus kita menyadari ya bahwa kita ini adalah bejana tanah liat. Ya, jadi apapun yang menjadi prestasi kita, ya menjadi pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan. Oh, Paulus ngalamin banyak hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Gitu ya, dia punya karunia luar biasa. Ya, bahkan kita bisa belajar tentang hal-hal karunia-karunia roh itu dari Paulus. Dia membukakan dengan sangat luar biasa. Ya, tetapi dikatakan begini, harta ini, ya nanti dibaca harta apa sih? Ini harta rohani. Ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita. Ini bicara tentang Kristus sendiri. Ya, ini bicara tentang Injil Kristus yang kita sudah miliki, yang menyelamatkan kita. Gitu ya. Harta ini yang luar biasa ya, harta yang paling berharga dalam hidup kita ini kita punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kita boleh ngalamin segala sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan, penyataan, hikmat, karunia, ya prestasi di kantor, di pekerjaan kita, ya promosi dan sebagainya, ingat kita ini bejana tanah liat. Ya, bejana tanah liat ini bukannya seperti bejana tanah liat yang saya pernah lihat di sebuah desa pengrajin keramik di Sulawesi Utara. Tuh saya pernah ke sana. Kami ada pelayanan di daerah Langowan bersama Pak Jayawijaya, Pak Sugita almarhum ya waktu itu, Pak Rentona waktu itu ya. Jadi di kampung halamannya istrinya Pak Jaya ya. Dan kami diajak ke satu desa, itu isinya pengrajin keramik semua. Itu bagus banget. Bahkan di situ ada satu guci besar banget, itu ada tulisannya ya. Itu pesanannya Menteri Kesehatan, mantan Menteri Kesehatan saat itu. Ya, ada ya dari partai politik dan itu dikerjakan dengan sangat baik ya. Indah banget gitu ya. Nah, tetapi bejana tanah liat yang dimaksudkan sama Paulus ini ternyata ya adalah bejana tanah liat yang kasar ya. Tempat penyimpanan dia kasar, tanpa diglasir, sengaja nggak didekorasi dan mudah retak atau rusak. Nah, bejana tanah liat yang seperti ini yang digambarkan sama Paulus. Sedangkan kita bisa lihat ya, Paulus ini orang yang luar biasa, para rasul ini orang yang luar biasa, tapi Paulus menggambarkan dirinya adalah sebuah bejana tanah liat yang kasar ini, yang tanpa diglasir ya, tanpa diperhalus dan sebagainya gitu ya, tanpa dekorasi ya, nggak ada warna yang mungkin mudah retak, mudah rusak ya. Ingat ya, kita ini berasal dari apa? Saya lihat nih di sini, saya lihat dulu nih, saya buka galeri view ya. Cantik, ganteng, gagah gitu ya, luar biasa. Tapi ingat, kita diciptakan, dibentuk dari apa bahan dasarnya? Ada yang bisa unmute? Boleh disebutkan apa bahan utama kita? Tanah. Amin. Jangan lupa bahwa kita ini berasal dari tanah. Ya, nah ini adalah sebuah paradoks gitu ya dalam kehidupan Kristen kita ya. Tuhan telah menempatkan harta karunia kehidupan anaknya Yesus Kristus ada di dalam kita ya, ada Roh Kudus di dalam kita. Itu harta yang luar biasa di dalam hati manusia yang lemah dan tidak sempurna. Ada di sini yang udah sempurna ya. Boleh angkat tangan? Saya nggak berani angkat tangan. Karena kalau sudah sempurna kita pasti nggak ada di sini. Ya, kita udah diangkat. Ya, nanti kesempurnaannya ketika kita ngalamin rapture, diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ya, itu pun satu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Siapa yang ngalamin? Kita. Siapa kita? Bejana tanah liat. Ya, haleluya, harta karun Tuhan ditempatkan, dibungkus dalam kemanusiaan kita. Ya, Kejadian 2 ayat 7 ini ngingetin kita nih asalnya dari apa ya. Ketika itulah
Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa Tuhan menghembuskan nafas hidup, ya tanpa Tuhan membentuk kita, kita adalah debu tanah. Karena katakan kanan kiri, jangan sombong. Ya, haleluya. Nah, bejana tanah liat yang di dalamnya ada harta yang luar biasa ini ternyata memang digunakan dalam sejarahnya. Ada sejarah para jenderal Romawi, ya, kalau dia habis dalam kemenangan luar biasa, operasi militer kemenangan, ya, dia bawa menjarah harta, ya, itu harta itu disembunyikan di mana? Ya, mereka seringkali menyembunyikan barang rampasan mereka dalam wadah yang tidak mencolok seperti itu, gitu ya. Jadi musuh atau orang tidak menyangka ada harta yang luar biasa di dalam bejana tanah liat ini. Ya, kemudian di masa Perang Dunia Kedua, ya, di Inggris, ya, raja memerintahkan agar mahkota kerajaan dan barang-barang perhiasan emas, permata kerajaan disembunyikan untuk menghindari jatuhnya barang-barang tersebut ke tangan musuh. Ya, haleluya. Nah, itu disembunyikan di tempat rahasia di bawah lantai di Istana Windsor, ya, di Inggris. Yang lokasinya cuma ada beberapa orang terpercaya yang tahu lokasi penyimpanannya, penyamarannya. Ya, perhiasan utama itu dipisahkan, dibungkus kain dan disimpan dalam kaleng biskuit agar lebih aman lagi. Ya, tampak luarnya enggak banget gitu ya, tapi di dalamnya ada harta yang luar biasa. Tampak luarnya kita, ya, orang kenal kita sebagai orang-orang yang mungkin lemah, orang yang enggak terpandang, orang yang enggak terkenal, ya, enggak masuk hitungan. Itulah murid-murid Kristus, gitu ya, murid-muridnya Yesus, orang-orang yang tidak terpelajar dan sebagainya, ya, tetapi luar biasa mereka punya harta yang dimiliki oleh dunia ini dan mereka menjungkir balikan dunia ini. Di tengah segala kelemahan kita, ya, kita memiliki segala sesuatu, ya. Tuhan akan proses kita, harta yang lemah, yang gampang rusak ini, ya, harta ya, bejana yang lemah, ya, tetapi ada sesuatu benih ilahi di dalam kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya, jangan lihat cuma kondisi fisik kita, keadaan kita mungkin hari-hari ini mungkin, ya, tadi keterbatasan finansial, fisik dan sebagainya. Ya, ingat di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri di dalam kita. Amin. Jadi jangan pernah menyerah menghadapi segala sesuatu. Ya, pemazmur juga menyatakan ini dalam Mazmur 103. Ya, saya bacain deh biar cepat ya. Ayat 8 sampai 14 nih. Luar biasa nih. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14, sebab Dia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Luar biasa loh. Debu tanah di tangan Sang Pencipta, di tangan Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha hebat. Ya, ingat ya, kita debu, Dia ingat bahwa kita ini debu, gitu ya. Tapi di tangan Dia yang begitu mengasihi kita. Bahkan Dia katakan, ya, Dia itu Bapa yang sayang sama kita. Ini luar biasa. Jadi di tengah segala apapun hari-hari ini mungkin ada kelemahan dan sebagainya, ya, ingat ada Bapa yang begitu mengasihi kita. Ya, kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan akan jadikan kita bejana-bejana yang mulia, yang indah. Amin. Amin. Ya, kalau ketika kita mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk, ya, jangan pikiran kita orang-orang hebat, tapi kita adalah orang-orang yang lemah, yang perlu dibentuk sama Tuhan. Justru di tengah, ya, kelemahan kita, ya, Tuhan lagi rancangkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi ayo kita ingat,
Ya, jangan sombong, kita ini adalah bejana tanah liat. Ya, seperti Paulus menyadarinya, seperti Daud menyadarinya. Ya, di tengah dia menjadi seorang raja, dia tetap andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan. Ya, sehingga nyata ya apa yang kita raih hari-hari ini, ya kekuatan yang melimpah-limpah, ya prestasi yang luar biasa, segala pengakuan dari dunia mungkin gitu ya terhadap keadaan kita, pengakuan, pujian dari manusia ya, itu semua adalah berasal dari kekuatan Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Amin. Jadi di tengah ya orang yang terpuruk maupun orang yang lagi ngalamin pengangkatan gitu ya, diangkat, dipromosikan, ayo ingat bahwa kita ini adalah bejana tanah liat. Sekali lagi jangan sombong, jangan somse ya. Haleluya. Nah, yang kedua, ya, ketika kita menyadari bahwa kita adalah bejana tanah liat yang lemah, yang rapuh. Yang kedua adalah ayo percaya bahwa kuasa Tuhan ya sanggup untuk membawa keadaan kita ini ya dari kelemahan ini ngalamin kemenangan. Katakan amin. Ya, percaya kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Waktu kita lemah, ya percaya kuasa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi maju terus. Ya, ketika lemah, tadi Paulus tetap maju. Ya, ketika dia ngalami intimidasi, aniaya, dia tetap maju. Bahkan secara fisik dia ngalamin luka dan sebagainya, dia tetap maju mengiring Yesus. Ya, apapun tantangannya, kuasa Tuhan yang memampukan untuk menjalani sampai akhir. Tapi ingat, jangan dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Boleh Bu Fatimah deh. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 11. Kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kami. Sebab kami yang hidup ini terus berdoakan kepada umat karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut dalam Yes. Ya. Sudah ya Bu, sampai ayat 11. Ya, terima kasih Bu. Tuhan berkati. Ya. Jadi Paulus selalu membawa, bahkan seperti gitu ya, dia menyatu dengan kematian Yesus gitu, dengan penderitaan Yesus. Dia ngalamin berulang kali ya. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kalau mau Yesus hidup dalam hidup kita, kita hidup dalam kebangkitan kuasanya Yesus. Ternyata ini rahasianya Paulus juga gitu ya. Ya, kalau kita mau hidup dalam kuasa, dalam karakter Kristus, Kristus hidup di dalam kita, ayo mati. Ya. Bukan mati secara fisik ini. Ya, ayo matikan segala kedagingan kita. Matikan segala kita sangkalin diri kita pikul salib gitu ya, ngerti ya, bahwa kita ngalamin penderitaan bersama dengan Kristus. Mulai tanggalkan ego kita tadi ya, ketika kita disakiti, kita balas menyakiti, kita diserang balas menyerang dan sebagainya ya. Kamu baik sama saya akan lebih baik sama kamu. Kamu jahat sama saya, lihat aja pembalasan lebih kejam gitu ya. Justru Tuhan mau kita mati bagi diri kita sendiri. Yohanes 12 ayat 24, Yesus mengatakan seperti ini. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ternyata untuk biji gandum bisa berbuah banyak, dia harus mati terlebih dulu. Kalau kita mau berbuah banyak, kita mau tetap tangguh, kita mau tetap menghasilkan banyak karya untuk Tuhan, untuk sesama, ayo mati terhadap keinginan diri sendiri, terhadap keegoisan kita, keakuan kita sendiri. Yang berikutnya dengan cepat, ya, ayo libatkan. Yang ketiga adalah ayo libatkan teman-teman kita untuk mendoakan kita. Karena kita memang orang yang lemah, kita tahu bahwa kita adalah bejana tanah liat yang mudah retak, mudah rusak gitu ya. Dan kita mau kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Ayo libatkan teman-teman kita untuk doakan kita. Ada kuasa doa dari teman-teman kita. Amin. Makanya di ibadah ini selalu kita persilakan, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk mengajukan pokok doa
dari pergumulan dan sebagainya untuk didoakan di sesi syafaat nanti gitu. Atau kalau yang rahasia sama sekali boleh chat WhatsApp pribadi kepada saya, boleh ya. Saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 10 sampai 11. Ya, ini kita banyak bicara di 2 Korintus ya. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ini dahsyat. Ternyata kekuatan Paulus juga ya, selain berasal dari roh yang ada di dalam dia, ada kekuatan doa dari teman-temannya. Banyaknya berkat, banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, para pemimpin rohani kita perlu didoain nggak Bapak Ibu? Banget. Ya, kalau kita tahu betapa susahnya gitu ya ngelola segala sesuatu di hari-hari ini. Lihat para pemimpin kita dengan kapasitas, dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas, lebih banyak yang dipikirin daripada kita. Mereka butuh banyak banget sokongan doa dari kita, termasuk saya gitu ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu doain saya, nggak usah minta izin gitu ya. Pak, boleh nggak saya tiap hari doain aja. Dan kita juga saling mendoakan, amin, sesama pelayan, sesama jemaat gitu ya. Ya, mulai ini kan kita belum terlalu banyak, jadi bisa mengingat ya, keluarga ini. Puji Tuhan. Ya, ayo jangan anggap remeh kuasa doa. Sangat penting minta orang-orang mengelilingi kita dengan doa. Ya, bisa jadi salah satu faktor ya kenapa kita nggak bisa tangguh. Ya, yang kurang disadari, kenapa kita nggak bisa punya kemampuan untuk bertahan. Nah, by the way, ketangguhan itu ya, saya mau kasih satu definisi gini ya, yang saya kutip. Ketangguhan berarti memiliki kekuatan untuk memenuhi panggilan Tuhan yang diberikannya kepada kita, bahkan sekalipun panggilan itu akan menyakitkan dan sulit. Ketangguhan tetap fokus pada tujuan yang lebih mulia, termotivasi oleh cinta kepada Tuhan, sesama kita, dan dunia, dan didukung oleh teman-teman. Ya, ketika orang lain mengecewakan kita, ya kita ditopang oleh Dia yang telah memanggil kita. Itu ketangguhan. Jadi apapun yang terjadi, mau ada yang mensupport kita dan sebagainya, kita tetap jalani dengan ketangguhan di dalam Tuhan. Nah, terutama ketika kita punya orang-orang yang bisa mensupport kita, harusnya kita jauh lebih tangguh. Betul ya? Ya, haleluya. Ayo kita saling mendoakan hari-hari ini. Yang keempat, ya, pengalaman kita ketika kita ngalamin kesukaran bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang ngalamin kesukaran. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Ini 2 Korintus 1 ayat 3 ayat 4 ya. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai-bagai penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah sendiri. Ya, ini luar biasa. Ya, ketika kita ngalamin satu kondisi lemah, kita ngalamin keterpurukan dan sebagainya, sempat ngalamin itu artinya Tuhan lagi mau pakai kita untuk jadi alatnya Tuhan, supaya nanti ya Tuhan bisa pakai kita untuk menghibur orang-orang yang terpuruk dalam kondisi yang sama dan mungkin agak sama, dan kita bisa mengatakan kepada mereka, kalau dulu Tuhan sudah menolong saya, Tuhan juga bisa menolong Anda. Amin. Ya, ada orang yang tadinya begitu kecewa dengan ngalamin kegagalan dalam berumah tangga gitu ya, pecah, broken home dan sebagainya, ya sesuatu yang sangat dia tidak inginkan, sedangkan dia anak Tuhan gitu ya. Tetapi lambat laun ketika hal itu terus dia tetap berjalan di dalam Tuhan, dia bisa ngambil kesimpulan, ternyata ya, dan orang ini dipakai untuk memulihkan banyak rumah tangga yang terluka dan sebagainya gitu ya, hubungan-hubungan yang retak, sementara dia terus juga dipulihkan sama Tuhan. Luar biasa ya, ketika kita ya seperti pembicara yang 2 minggu lalu ya ngalamin COVID-19, sehingga dia bisa menyaksikan bahwa di tempat ini menguatkan buat Bapak Ibu ya yang boleh terpapar oleh COVID-19 gitu ya. Kalau beliau bisa survive, beliau bisa ngalamin kesembuhan, kita juga bisa. Amin. Haleluya. Nah, penghiburan itu ngalir dari Tuhan turun kepada kita dan kemudian kepada orang lain.
ya, dan kemudian meningkatkan ketangguhan mereka juga menghadapi kehidupan ini. Ya, ingat Roh Kudus ya disebut juga Roh penghibur. Ya, dia akan menghibur kita supaya kita bisa jadi juga penghibur buat orang lain, menguatkan orang lain. Dan terakhir, ya ingat, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, ini 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, di akhir-akhir dari kitab 2 Korintus ini yang banyak curhatnya Paulus ya. Ya, dikatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, ini masih misteri nih. Ya, banyak ahli teologi berpendapat macam-macam. Ada penyakit secara fisik, entah matanya yang ngalamin sejak peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, dia ngalamin kemampuan melihat yang menurun dan sebagainya gitu ya. Dan dia sempat buta juga kan, tetapi ketika sembuh katanya tidak 100% penglihatannya gitu ya. Ada penyakit tertentu, bahkan ada yang menyebut itu epilepsi gitu ya. Ini masih jadi perdebatan, tetapi yang jelas ini adalah dikatakan oleh Paulus seorang utusan iblis. Ya, kalau kita tahu ini, ini asalnya dari iblis nih. Bagian kita apa sih? Ya nengking, betul ya? Nengking kan? Dia udah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya nyala engkau. Tetapi ternyata Tuhan mau itu tetap ada dalam kehidupan Paulus. Ya, kadang-kadang kita ngerti kenapa sih? Ya, kalau duri dalam daging ini lepas, harusnya kan Paulus bisa lebih maksimal, betul ya? Kalau orang-orang yang nyusahin gitu ya, kalau ini bicara tentang seseorang ya, mungkin juga ya ada orang yang begitu menentang pelayanannya Paulus, ada orang-orang begitu ya menusuk dari belakang, jadi duri dalam daging dan sebagainya. Kalau ini nggak ada di dalam kehidupan kita, bukankah kita bisa lebih maksimal? Ternyata bukan itu loh jawaban Tuhan. Ya, Tuhan tetap nggak jawab nih. Paulus, rasul yang luar biasa, minta sama Tuhan. Ini utusan dari iblis udah jelas ya, untuk menggocok supaya jangan meninggikan diri. Nah, ini rahasianya. Tuhan tetap adakan hal-hal yang membuat kita tetap ya akhirnya supaya kita enggak sombong, sekali lagi tidak meninggikan diri. Ya, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dikatakan bahkan akhirnya sebab itu. Ya, ini kesimpulan dari Paulus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin, amin, haleluya. Ya, kita berdoa segala sesuatu yang ada di hadapan kita, ya, pandemi, kekurangan dan sebagainya, kekurangan dalam fisik kita dan sebagainya, sakit penyakit itu segera undur dari kita. Ya, tetapi ketika Tuhan masih adakan itu di hadapan kita, ya, Dia mau kita belajar banyak dari hal itu. Ya, cukuplah kasih karuniaku. Ya, cukuplah bahwa Yesus ada bersama dengan kita, menguatkan kita, membuat kita bisa melalui hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, haleluya. Kasih karunia-Nya, Tuhan mengaruniakan kekuatan dalam kelemahan kita, melakukan lebih dari yang kita bayangkan dan memberikan kita iman untuk bertahan di tengah pencobaan yang menimpa kita. Kita beriman untuk sesuatu perkara yang besar terjadi dalam hidup kita. Yes, itu iman. Ya, mengharapkan sesuatu yang besar terjadi yang baik dalam kehidupan kita. Yes, itu iman. Ya, kita berdoa untuk masa depan yang luar biasa. Yes, itu iman. Ya, tetapi iman juga bicara ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap maju terus. Itu adalah iman.
Amin. Ya, tetap maju. Ya, kasih karunia-Nya cukup. Pasti ada waktunya Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dan kita diberikan kemenangan. Tantangan masih tetap ada, tapi kita harus menyadari bahwa kita bisa menanggungnya bersama Kristus. Ya, aku dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Dia. Ya, akhirnya di Roma 8 ayat 37 sampai 38, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, kasih karunia yang cukup, kasih karunia yang berkelimpahan di dalam kita, ya, tersedia buat kita, seperti Tuhan menyertai Paulus, seperti Tuhan menguatkan Paulus, demikian juga kita bisa melalui setiap masa-masa kesukaran kita, ya, melalui masa-masa pengujian kita. Ya, ketangguhan seorang Kristen bukanlah karena kekuatannya sendiri yang kalau kita andalkan bahkan akan merintangi aliran kehidupan Tuhan melalui kita. Ya, ketika kita kuat, kita percaya diri dan mampu tanpa merasa lemah atau kurang, kita cenderung untuk mencoba mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan perhadapan kita, kadang-kadang kita ngalamin kelemahan, diperhadapkan pada situasi kita nggak berdaya. Ya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ya, saya tutup dengan ini. Ketangguhan orang Kristen adalah mengizinkan Tuhan melampaui kelemahan kita dengan kasih karunia dan kuasa yang tidak pernah kurang. Jika kita tangguh, itu bukan karena kita adalah orang kuat, namun karena kita memperkenankan Tuhan kuat di dalam kelemahan kita. Amin. Jadilah tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, di saat kami enggak berdaya, di saat kami lemah, di saat kami alami hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan, atau bahkan ketika kami ada dalam promosi, dalam keadaan segala sesuatu baik secara finansial, kesehatan dan sebagainya, di saat semua orang membanggakan kami dan sebagainya, sekalipun itu terjadi Tuhan, ajar kami selalu mengingat bahwa kami bisa kuat bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang ada di dalam kami. Biarlah kami jadi orang-orang yang bukan mengandalkan diri kami, kekuatan kami, tetapi kami terus mengandalkan Engkau, bergantung penuh sama Engkau, karena kami ini adalah bejana tanah liat di tangan penjunan kami yang luar biasa, yang mampu untuk menjadikan kami bejana-bejana kemuliaan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk mati untuk keinginan kami sendiri, mati akan kedagingan kami Tuhan, sehingga kami berbuah-buah bagi Kristus. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati setiap kami yang ada dalam keadaan lemah Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Kami semua tetap berjalan, kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Irawan Timothy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita semakin dikuatkan mengawali tahun yang baru ini, tahun 2021. Walaupun ada banyak tekanan, tapi firman Tuhan senantiasa menguatkan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Irawan Timothy. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan, bahkan keluarga. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Silakan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irawan Timothy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Jalan Tapos Cibinong hari Minggu 31 Januari 2021 bisa diakses melalui YouTube mulai pukul 7, dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Suharsa. Jemaat bisa mengikuti ibadah tersebut setelah ibadah fellowship ini. Menara doa GBI JRC diadakan setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam melalui Zoom meeting. Fellowship berikutnya akan diadakan kembali pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 8 sampai 9 di Zoom meeting disertai perjamuan kudus.
Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat mengirim melalui transfer atau scan QR kode berikut ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ada beberapa pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam doa-doa, pokok-pokok doa kita. Kita naikkan pujian ini. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawan Tuhan, pulihkanlah. Sekali lagi katakan, pulihkanlah, pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Salawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami Indonesia. Indonesia, pulihkanlah Indonesia. Benar ya Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Tuhan selamatkanlah Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami belajar Tuhan dari kehidupan Paulus Tuhan yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan di dalam kelemahannya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, Rasul Paulus boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan firman dari hamba itu Tuhan boleh menguatkan, memimpin kami semua di dalam kebenaran. Kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Irawan beserta istri dan kedua anaknya. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Tanda heran mujizat selalu menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga kemanapun hamba-Mu melayani, hamba-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kau memberkati worship leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia, soundman, semua yang terlibat di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, sepakat sehati Tuhan kami membawa doa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, seorang ibu Tuhan yang mengalami sakit Tuhan pada jantungnya selama 2 hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan tangan Tuhan Engkau yang menjamah Tuhan. Jikalau ada pembuluh darah yang tersumbat, biarlah pembuluh darah itu Tuhan boleh mengalir normal kembali Tuhan. Jikalau masih ada sakit penyakit yang menyebabkan jantungnya itu sakit, Tuhan jamah, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Biarlah Tuhan kesembuhan-Mu sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Hadiah Putri Tuhan, beserta kedua anaknya Tuhan, Nadine dan Valeri Tuhan. Kiranya Kau yang terus menjamah memulihkan kesehatan-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan segala sakit penyakit Tuhan COVID-19 yang ada di tubuhnya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh sembuh, hamba-Mu boleh pulih seperti sedia kala. Dan Tuhan kiranya Kau selalu memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kau memberkati Pak Beni, Bu Vivi beserta ketiga anaknya. Kau memberkati Tuhan Pak Kris, Bu Linda dan anaknya. Kau memberkati Pak Jackson Tuhan. Kau memberkati Tuhan Kak Teti, Pak Wisman beserta ketiga anaknya. Kau memberkati Pak Ian, Bu Fatima dan kedua anaknya. Kau memberkati juga Tuhan Bu Gresinta, Pak Luki Tuhan, Oma beserta kedua anaknya. Kau memberkati Tuhan Bu Sally Tuhan, suami dan anak-anaknya. Tuhan, Kau memberkati Tuhan Bu Monik Tuhan. Kau memberkati Tuhan Natania Tuhan. Kau memberkati Tuhan Pak Hari, Bu Erika beserta kedua anaknya. Kau memberkati juga Tuhan Pak Edi. Kau memberkati Tuhan Pak Age, Bu Devi Tuhan beserta kedua anaknya. Kau memberkati Bu Elizabeth Simanjuntak Tuhan, Pak Sudung Tuhan beserta kedua anaknya. Tuhan, Kau memberkati Tuhan Pak Farel Sibarani. Kau memberkati Pak Randy. Kau memberkati Tuhan Pak Richard Tuhan. Kau memberkati Tuhan Pak Venture, Rangga, David Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bu Susi. Kau memberkati Tuhan semua kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang mencampur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Kau selalu menjaga, melindungi, menjauhkan kami dari sakit, penyakit dan marah bahaya. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di balik Tuhan setiap pandemi, di balik setiap masalah yang ada, kami boleh mengandalkan Tuhan dan tangan Tuhan selalu Tuhan menolong kami Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk Tuhan boleh Tuhan pakai menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di balik setiap masalah yang ada, kuasa-Mu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami bisa menaikkan ucapan syukur penyembahan kami akan kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami di minggu hari ini Bapa. Kami terus Tuhan membawa syafaat kami Tuhan dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa terus buat pemimpin gereja kami Tuhan. Berdoa buat ketua sinode Bapak Rubin Adi Abraham. Berdoa buat Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, beserta wakilnya, bahkan Gembala Pembina Rayon 7 Bogor ya Tuhan, Bapak Sutadi Rusli, beserta wakilnya, Gembala GBI Tapos Tuhan, kami berdoa buat Bapak Lukas Karsono, bahkan Gembala cabang secara khusus, Gembala GRC, Bapak Irawan Timoti. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, Tuhan senantiasa memakai, bahkan memberikan kesehatan bagi para hamba-hamba Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa ilahi daripada Engkau dalam melayani. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat gereja atau pelayanan di era pandemi secara online. Tuhan Yesus, lancarkan Tuhan sinyal semuanya, apapun Tuhan yang dipakai, bahkan keuangan gereja, agar Tuhan cukupkan bahkan operasionalnya, program pengajaran dan pelatihan yang dilangsungkan secara online. Tuhan berkati, Tuhan tolong, semua lancar Bapa, bahkan yang mendengarkan, semua yang dimuridkan juga, Tuhan benar-benar terus mencari Engkau. Akan kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami, pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya, kabinet yang ada, bahkan sampai ke RT, bahkan ke RW Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong Bapak, bahkan pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tim medis bekerja dan kesembuhan terjadi di setiap orang-orang yang kena COVID-19 ini Bapak. Kami serahkan Tuhan Yesus juga menguatkan keluarga yang telah dipanggil oleh Engkau Bapak. Bahkan Tuhan yang senantiasa terus memberikan ketabahan hati kepada mereka. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat program vaksinasi agar berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Bahkan membawa dampak yang lebih baik Tuhan bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan memulihkan juga Tuhan ekonomi bangsa kami, termasuk ekonomi keluarga anak-anak Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, mencari Engkau dalam setiap kekurangan, bahkan kuat dalam setiap
keadaan dan kondisi saat ini Bapa di sorga. Kami juga teringat Tuhan bencana alam yang dialami oleh anak bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan menguatkan dan memelihara setiap mereka Tuhan yang kena bencana alam saat ini Bapa di sorga. Menguatkan mereka Tuhan, bahkan senantiasa terus Tuhan ada dalam kuasa pengasihan Tuhan, memberikan kondisi yang baik Bapa di sorga, membantu setiap kekurangan apapun yang mereka butuhkan melalui orang-orang Tuhan yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengalami bencana saat ini Bapa. Dalam kesusahan hati, kami percaya bahwa Engkau ada kepada mereka Tuhan, seperti Engkau ada bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat anak-anak dan generasi Yeremia Tuhan Yesus di seluruh bangsa Indonesia. Bahkan dalam gereja kami Tuhan yang memakai mereka juga mempersiapkan, bahkan melindungi Tuhan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Teringat buat Oma dan Opa kami Tuhan, Helena Tuhan, kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka saat ini, bahkan memberkati mereka, menguatkan mereka, terlebih kesehatan Tuhan, sehat dan sehingga Engkau berikan umur yang panjang di dalam Engkau. Berkati juga Tuhan keluarga saudara kami Robin dan Devi Novianti Tuhan yang sudah bersama-sama Tuhan, Engkau yang senantiasa juga bersama-sama dengan mereka seperti Tuhan menyertai kami di hari ini. Tuhan terima kasih lah Tuhan, inilah doa seruan kami, harapan kami, janganlah jadi kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan jadi atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum saya doa berkat, yang berulang tahun di bulan Januari boleh angkat tangan, Bapak Ibu. Ada, Bu Fatima ya, Pak Guan, siapa lagi? Bu Sondang ya. Wah, habis ini makan-makan kita, Bu. Pak Hari. Saya tinggal ke gereja nih. Haleluya. Yuk kita angkat tangan buat rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Januari. Bapak, anak-anakmu, Pak Guantono, Pak Hari, Bu Fatima, Bu Sondang, Tuhan, Engkau tambahkan usianya di bulan Januari ini, dan di akhir bulan ini kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan yang berasal dari Engkau, ketangguhan di segala masa ada dalam kehidupan mereka. Engkau yang mengangkat kehidupan mereka, Engkau yang mempermuliakan mereka Tuhan, Engkau yang terus memperbarui Tuhan iman, pengharapan dan kasih dalam kehidupan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat, mereka boleh menikmati segala kebaikan-Mu, menyaksikan Tuhan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, memasuki hari-hari, memasuki usia-usia yang akan terus Engkau tambahkan Tuhan, dan nama-Mu saja dipermuliakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus menjadi orang-orang Kristus yang tangguh, orang-orang Kristen yang terus maju bersama dengan Kristus dalam kehidupan ini, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat